Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saat ini saya berdiri di pinggir pantai Raja Empat yang lokasinya di Swaprem. Saya bersyukur pada Tuhan meskipun kita jauh dari mata, tetapi kita tetap di hati. Hanya saya sampaikan dan ingin menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan dan seluruh umat-umat Tuhan, orang-orang beriman, orang-orang percaya, dimanapun kita berseru-seru memanggil Tuhan, kita tetap yakin bahwa Tuhan tetap hadir. Dan saat ini kita sedang menghadapi masalah duniawi, kita sedang menghadapi gejolak duniawi yang selalu mencekam, menakutkan, memprihatinkan. Banyak sekali bencana yang sedang melanda kota kita, melanda negara kita, bahkan seluruh dunia saat ini sedang diserang oleh berbagai penyakit yang sangat mematikan. Oleh karena itu saya memberikan dorongan kekuatan dalam firman Tuhan. Di pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah sanggup memulihkan keadaanmu. Allah sanggup memulihkan keadaanmu. Saya mengambil satu konteks firman Tuhan, ya. Bagaimana Allah bisa memulihkan keadaan kita, ya. Keadaan kita saat ini sedang dicekam oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, tidak lagi nyaman, kita mau kemana-kemana tidak bebas, tidak ada kebebasan, selalu terhimpit dan tertekan oleh karena virus corona, oleh karena takut, oleh penyakit. Tetapi sebagai umat pilihan Allah, apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada. Dan kita memiliki keyakinan dalam iman bahwa bangsa kita pasti akan dipulihkan. Negara kita akan dipulihkan. Asalkan kita akan tetap setia kepada Tuhan, selalu berseru-seru memanggil nama Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan saya menyampaikan tentang firman Allah, yaitu Allah sanggup memulihkan keadaanmu. Oleh karena itu kalau kita yakin bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita, maka dalam kondisi sekarang saya hanya menyampaikan jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan lagi khawatir akan semua kehidupan kita. Tuhan mampu memulihkan dan menjaga kita semuanya. Oleh karena itu saya menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana Allah memulihkan kita dan apa yang harus kita lakukan, yang harus kita terima. Yang pertama, kita harus tetap menerima kebenaran firman Allah. Kita harus menaruh sukacita yang besar dalam diri kita di dalam firman Tuhan, yaitu dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15 yang berkatakan, yang menjadi suatu langkah pertama supaya kita tidak takut dan bimbang dalam menghadapi masalah ini, maka kita hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah ya, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Apapun yang terjadi, keadaan yang sekarang ini terjadi, kita harus tetap memiliki hati yang memiliki kesejahteraan. Haruslah Kristus, roh Kristus, pikiran Kristus, hati Kristus harus selalu memenuhi kehidupan kita. Karena ketika Allah memenuhi kehidupan kita, kita sanggup menghadapi dunia ini dalam keadaan yang situasi tidak memungkinkan, maka Tuhan akan mengusir kecemasan dalam pikiran kita dan akan memenuhi hati kita dan bahkan pikiran kita dengan kedamaian saat kita memandang kepadanya. Maka segala sesuatunya Tuhan akan meniadakan rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang dan ragu. Langkah yang kedua yang harus kita ambil adalah di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hati Kristus memenuhi kita, pikiran Kristus memenuhi kita, sukacita Kristus ada kita, maka setiap langkah kehidupan kita ketika kita mau istirahat, mau tidur, mau duduk, mau kemanapun, kita akan merasa damai, akan merasa nyaman, tidur pun akan merasa nyenyak. Kita lihat, kalau damai sejahtera Kristus memerintah hidup kita, maka kita akan mengalami hal seperti ini. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitabnya Mazmur 4 ayat 8 katakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur.
sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Lihat, hanya dengan ketenangan datangnya dari Allah, hidup kita akan menjadi nyaman ketika damai sejahtera Kristus akan memenuhi hati kita, sehingga kita malam kita istirahat, kita mau kemana akan menjadi nyaman. Saat ini memang kenyataannya secara dunia global kita tidak nyaman, tidak tentram, kurang ada kedamaian, rasa bimbang, mau takut kemana, takut tidak memiliki kebebasan. Tetapi ingatlah, harus selalu ada damai sejahtera dari Kristus, selalu ada, supaya kita tetap nyaman dan tenang. Kemudian langkah yang ketiga, Allah akan memulihkan keadaanmu, kondisi, supaya kita tidak takut dan bimbang. Maka kita harus menjalani langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Sangatlah aman ketika kita bersandar di dalam kekuatan Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan mampu menjaga dan memelihara kita. No problem, saat ini kita hanya tinggal di rumah dan berdoa lewat rumah, berkumpul dengan keluarga. Yang penting ada damai, ada roh Tuhan, mengundang Tuhan hadir di dalam setiap keluarga kita. Yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, tangan Tuhan mampu menjaga dan memelihara kita dimanapun kita berada. Yang terakhir atau yang keempat, langkah yang keempat supaya kita tidak takut, tidak bimbang, tidak ragu, maka kita harus melihat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Katakan seperti ini, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang kita perlukan saat ini? Kita membutuhkan keamanan, kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan kesejahteraan, kita membutuhkan Tuhan segera untuk melupakan, melenyapkan, mengusir semua virus ini agar tidak semakin merajalela ke seluruh bangsa kita, ke seluruh pelosok-pelosok tanah air. Tuhan mampu menjaga dan memelihara, asalkan kita taat kepada aturan, taat kepada perintah, setia kepada Tuhan, memanggil dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan tetap menjaga hidup kita masing-masing. Yakin dan percaya, janganlah bimbang saat ini karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan mendengar apapun iman, apapun kepercayaan. Tuhan membutuhkan semua umat Allah harus kembali kepada Tuhan, berseru memanggil Tuhan supaya hadirat Tuhan, suasana surga terjadi. Terima kasih, kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberkati hidupmu dimanapun kita berada. Jangan lupa berseru kepada Tuhan. Haleluya, amin.